Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya di rumah. Nah, hari ini ibu akan membahas mengenai materi otomatisasi tata kelola kepegawaian untuk kelas 12 OTKP. Nah, selamat menyimak. Nah, kita untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai tentang undang-undang perkawinan pegawai. Nah, di sini ruang lingkupnya itu PNS ya anak-anak. Yang namanya PNS itu ada terbagi dua, ada PNS yang umum yang biasa yang bekerja di kantor-kantor dinas seperti itu, kantor-kantor kementerian juga ada, dan termasuk yaitu Polri. Nah, Polri itu contohnya seperti anggota-anggota kepolisian negara. Nah, itu termasuk PNS Polri. Nah, kita akan yang pertama ini kita akan membahas nih mengenai perkawinan PNS. Nah, sebelum kita membahas bagaimana itu perkawinan PNS dan aturan-aturan yang berlaku, kita akan membahas mengenai pengertian perkawinan. Nah, pengertian perkawinan itu bisa dilihat ya anak-anak di sini. Itu ada pengertian perkawinan, bisa kalian lihat. Pengertian perkawinannya kalian bisa membaca ya di atas kalau misalnya, atau di samping itu ada informasi mengenai pengertian perkawinan yang secara umumnya. Dan dalam perkawinan yang kita bahas di mata pelajaran kepegawaian ini adalah perkawinan PNS. Nah, yang namanya perkawinan itu pasti ada peraturan-peraturan yang mengatur dari perkawinan itu sendiri. Nah, termasuk juga PNS. Jadi semuanya itu diatur dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, dan peraturan perkawinan ini undang-undangnya harus mengandung Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang merupakan pedoman dari negara kita yaitu Indonesia. Dan dasar-dasar hukum dari perkawinan PNS itu bisa dilihat juga seperti cuplikan ini. Dasar-dasar hukumnya apa saja, undang-undangnya yang mengenai perkawinan itu apa saja, ya kan? Kalian bisa lihat ya anak-anak. Nah, di sini juga Ibu ada bahas mengenai tujuan perkawinan ya, tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan. Terus ada juga mengenai sahnya perkawinan itu diatur dalam undang-undang nomor berapa. Ya, itu nanti ada penjelasannya semua di video ini atau di cuplikan ini ada mengenai perkawinan. Perkawinannya perkawinan PNS ya anak-anak, karena PNS itu dia termasuk pegawai kantor juga gitu. Dalam arti itu lebih tepatnya pegawai pemerintah. Nah, pegawai pemerintah PNS ya, pegawai negeri sipil. Seperti itu. Nah, jadi Ibu ada pertanyaan nih buat anak-anak di rumah ya. Jadi kan kita udah melihat mengenai perkawinan ya di cuplikan-cuplikan yang Ibu tampilkan di video ini, pengertian perkawinan, terus dasar-dasar hukumnya ya kan, terus tujuannya itu seperti apa ya. Jadi Ibu ada pertanyaan buat kalian. Nah, apakah peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1985 itu termasuk dasar hukum dari perkawinan kepegawaian PNS? Apakah itu termasuk gitu loh? Kalau ya kalian cukup jawab iya atau tidak saja. Nah, jawaban itu ditulis di kolom komentar ya anak-anak, di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nah, jadi nanti kalau siapa yang tercepat ya kan, tercepat komennya dan jawabannya benar, Ibu akan kasih nilai gitu loh, sama kalian. Terus juga ada pertanyaan juga yang nomor 2, itu ada ya, sebentar ya anak-anak. Apakah dalam perkawinan yang sah ya, perkawinan yang sah dalam ruang lingkup PNS itu
apakah harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak. Nah, kira-kira itu harus dilakukan seperti itu atau tidak. Nah, jadi kalian bisa jawab di kolom komentar yang ada di video ini. Jadi siapa yang jawabannya tepat dan cepat akan bisa dapat nilai plus dari ibu ya. Demikianlah video pembelajaran ibu ya. Jadi untuk awal ini kita singkat saja dulu ya. Jadi nanti besok kita lanjutkan lagi video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Selamat pagi.